Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabrina Effendi. Saya dari kelas SMJP 002. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motivasi dan komunikasi bisnis. Mata kuliah pengantar manajemen. Pengertian motivasi. Dalam organisasi, motivasi mempunyai peranan penting karena ia menyangkut langsung pada unsur manusia dan dalam organisasi. Motivasi yang tepat akan mampu mengajukan dan mengembangkan organisasi. Unsur manusia dalam organisasi terdiri dari dua kelompok, yaitu orang yang memimpin atau yang sering disebut manajemen dan orang yang dipimpin sebagai disebut pegawai atau pekerja. Masalah motivasi dalam organisasi menjadi tanggung jawab manajemen untuk pencipta, mengatur dan melaksanakannya. Oleh karena itu, sesuai dengan sifat motivasi, yaitu bahwa ia adalah rangsangan bagi motif pembuatan orang. Maka manajemen harus menciptakan motivasi yang mampu menumbuhkan motivasi orang-orang sehingga mampu membuat sesuai dengan kehendak organisasi. Para ahli manajemen sepakat bahwa motivasi adalah serangkaian upaya untuk mempengaruhi tingkat laku orang lain dengan mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang membuat seseorang bergerak. Namun, seseorang bergerak bisa jadi karena dua sebab, yaitu kemampuan atau ability dan motivasi. Kemampuan dipengaruhi dari kebiasaan yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta gerak refleks secara biologis dan pengalaman psikologis yang menjadi kodrat manusia. Lady and Baker 1987 dan dalam Stroner 1996 134-135 meletakkan dengan jelas letak motivasi di antara refleks dan kebiasaan. Karena luasnya, maka motivasi harus juga memahami asumsi dasar motivasi. Stroner 1996 134 mengatakan bahwa ada 4 asumsi dasar motivasi, yaitu 1. Motivasi adalah hal-hal yang baik. Seseorang termotivasi karena ia dipuji atau sebaliknya bekerja dengan penuh motivasi karena seseorang dipuji. 2. Motivasi adalah saat dan beberapa faktor yang menentukan presentasi kerja seseorang dan faktor lainnya, kondisi tempat kerja, pemimpin, kemampuan, dan lain-lain. Yang ketiga, motivasi bisa habis dan perlu ditambah suara waktu seperti beberapa faktor psikolog yang bersifat siklikal. Maka pada saat berada di titik terendah motivasi harus ditambahkan. Yang keempat, ada motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Kita langsung masuk ke teori motivasi. Terdapat banyak teori motivasi yang mulai pada berkembang pada tahun 1950-an. Setidaknya ada beberapa teori yang bisa dibahas untuk memahami maksud dan motivasi. Isi teori motivasi membantu kita memahami dunia keterlibatan dinamis, tepat organisasi beroperasi dengan menggambarkan manajer dan karyawan saling terlibat setiap hari karena teori motivasi menyangkut pengembangan manusia. Isi dari teori motivasi juga membantu manajer dan karyawan dalam kehidupan. Oke, berikut ada 3 teori tentang motivasi. Yang satu dari teori jenjang kebutuhan Maslow. Teori ini yang diungkapkan oleh Abraham Maslow 1970 menghipotensikan bahwa kebutuhan di tingkat rendah harus dipenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi, seperti makanan, minuman, berhubungan fisik maupun non fisik, kebutuhan akan keamanan dan rasa aman, dan lain-lain. Teori yang kedua yaitu teori X dan Y, Douglas McGregor 1960 sampai 1967, yang bunyinya mengemukakan 2 pandangan manusia, yaitu teori X
pemalas atau negatif, dan teori Y, pekerja atau positif. Menurut teori X, 2 pengandaian yang dipegang manajer. 1. Karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, diawasi, dan diancam dengan hukuman yang mencapai tujuannya. Yang kedua, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Perbedaan dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia, ada 2 teori. 1. Orang akan menjalankan pengerahan dan pengawasan diri jika mereka komitmen pada sasaran. Yang kedua, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Teori ketiga adalah teori 2 faktor Herzberg. Teori Herzberg adalah mengenai hak-hak yang dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap motivasi kerja. Ia mengurangi ada 2 faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendorong motivasi anggota, yaitu faktor pemeliharaan dan faktor motivator. Faktor pemeliharaan atau faktor higienis adalah faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja, bersifat ekstrik. Nah, ada contohnya nih, di contoh ada 4, yaitu yang pertama ada hubungan rekan kerja dan atasan yang tidak harmonis. Yang kedua, kualitas supervise yang jelek. Yang ketiga, penggajian yang tidak layak dan tidak adil. Yang keempat, jaminan kerja yang tidak jelas. Dan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, gagasan, berita yang berasal dari seseorang ke orang lain. Dengan demikian, komunikasi yang paling sederhana wajib mengandung 3 unsur, yaitu ada pengirim, ada objek yang dikirimkan, dan ada penerima. Bila salah satu unsur tidak ada, maka belum bisa dikenakan komunikasi. Peran komunikasi demikian penting dalam hubungan orang atau organisasi dengan orang atau organisasi yang lain. Persoalan yang timbul merupakan bagaimana cara membentuk komunikasi menjadi efektif. Ada tujuan komunikasi, yaitu tujuan komunikasi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi yang bisa merubah sikap, pendapat, serta perilaku seseorang sampai sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Sehingga pada hakikatnya komunikasi bertujuan memberikan suatu informasi yang bisa dapat dimengerti oleh semua orang. Informasi tersebut kemudian diperlukan untuk membentuk umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima informasi. Nah, ada pola-pola komunikasi. Pola-pola komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama komunikasi lisan dan tertulis. Berdasarkan bentuk pesan yang disampaikan komunikasi bisa dibedakan menjadi ke dalam komunikasi lisan dan tertulis. Pemilihan bentuk komunikasi tersebut yakini di antara lisan atau tertulis akan ditentukan oleh faktor biaya, waktu, kecepatan, keterampilan, komunikasi individu terkait, preferensi pribadi, dan fasilitas komunikasi yang tersedia. Yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi melalui kata-kata secara lisan maupun tertulis. Adapun komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh tertentu. Komunikasi nonverbal biasanya dipergunakan ketika kita dihadapkan pada masalah waktu ataupun situasi tertentu. Nah, adapun hambatan utama dari komunikasi verbal ialah ambiguitas kata, yakni banyak makna yang dalam ditafsirkan dari suatu kata. Dalam hal ini, suatu kata mungkin bermakna buruk jika digunakan pada konteks yang buruk, tetapi bermakna baik jika digunakan dalam konteks yang baik dan berbeda. Bahasa tubuh juga menjadi satu bagian penting dalam komunikasi verbal. Jika situasi kerja, yaitu ada di dalam wajah, tangan merupakan sumber bahasa tubuh terpenting, misalnya berupa pandangan, gerak mata, senyum, serta muka masam. Itu sangat kelihatan ya guys. Terus ketika alis naik juga, dalam suatu contohnya misalnya nih suatu manajer bermuka masam
ketika pegawainya mengajukan suatu pendapat, sehingga pegawai tersebut menafsirkan muka masa manajer tersebut suatu penolakan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem adalah suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang suatu sama lain berinteraksi serta bersama beroperasi mencapai suatu tujuan tertentu di dalam suatu lingkungan, sedangkan informasi adalah data yang dioleh menjadi sebuah buruk yang berbentuk menjadi penerima, serta manajemen ialah ketataletakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk menggapai target tertentu. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen atau SIM ialah suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyelidiki informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen serta pengambilan keputusan di dalam organisasi. Kegunaan, tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama adalah kegunaan untuk mengumpulkan data internal maupun eksternal perusahaan secara sistematik yang secara periodik mengalami penyesuaian secara data-data penjualan perusahaan secara periodik. Barang-barang inventory, biaya harga, jumlah dan tren produksi, serta tenaga kerja di dalam perusahaan. Data-data eksternal seperti perilaku perusahaan pesaing, tren pasar, tren demografi termasuk di dalamnya. Perilaku konsumen, hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku dalam dunia bisnis secara misalnya berubah terjadi pada perusahaan menyuplai barang dan transportasi. Fungsi kedua dalam pemrosesan data-data menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan manajemen. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diklarifikasikan, diolah, dan dianalisis sebagai dasar-dasar fungsi-fungsi tertentu sebagai kepentingan perusahaan. Hasil dari kedua fungsi tersebut kemudian disajikan dalam suatu laporan perusahaan, kepentingan perusahaan yang dibutuhkan, terutama bagi pengambil keputusan dan manajemen perusahaan. Selain fungsi utama, sistem informasi manajemen juga mempunyai tugasnya. Ada tujuan informasi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen yang menggunakan informasi tersebut. Peningkatan serta dapat dilakukan secara ada 3, yaitu pengusahaan sebanyak keputusan-keputusan yang diambil sebagai dasar tujuan organisasi. Adapun melancarkan semua kegiatan yang ditafsirkan rutin agar dapat mengurangi waktu supervisi, yang adapun memberikan tanda sejauh mungkin sebagai peringatan untuk menghadapi kesukaran yang mungkin timbul di luar dugaan. Adapun tujuan lain, yaitu sistem informasi manajemen membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembisnis dalam mengambil keputusan manajerial dan kerjasama kelompok kerja, sehingga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang tepat berubah, supaya informasi yang dapat dihasilkan sistem informasi dapat berguna bagi manajemen. Maka analisis manajemen mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu mengetahui kegiatan-kegiatan dan masing-masing tingkat level. Manajemen tipe keputusan yang diambil beberapa penjabaran fungsi sistem informasi lain antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan eksabilitas data tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya prasis antara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Nah, dari sebuah pembahasan yang saya sebutkan tadi, saya juga memberikan kesimpulan bahwa motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat-tingkat guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu.
Motivasi juga berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berbeda-beda dalam konsekuensinya, antara lain faktor-faktor pekerjaan, lingkungan pekerjaan, karakteristik individu, dan ada juga motivasi sebagai psikologi terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada eksternal dan internal. Dan ada beberapa manfaat motivasi untuk kerja karyawan, yaitu membuat kinerja yang meningkat, meningkatkan komitmen terhadap pekerjaan, mendorong tingginya kepuasan kerja karyawan dan dampak berpositif bagi kinerja perusahaan. Dan ada teori motivasi menjadi 3, yaitu ada teori kebutuhan Maslow, dan ada teori X dan teori YMC Gergo, dan ada teori 2 faktor Hasberg. Komunikasi juga adalah proses menyampaikan ide, gagasan, berita yang berasal dari seseorang untuk ke orang lain. Tujuan komunikasi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi bertujuan memberikan untuk informasi yang bisa dimengerti oleh semua orang yang dituju. Dan pola-pola komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu ada komunikasi lisan dan tertulis, dan komunikasi verbal atau nonverbal. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas informasi. Sistem informasi manajemen memiliki 2 fungsi, yaitu ada fungsi pertama, mengumpulkan data internal maupun eksternal perusahaan secara sistematik dan secara periodik mengalami penyesuaian. Yang kedua, fungsi kedua, berproses data menjadi informasi secara bermanfaat para pengambil keputusan manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dan pembuatan keputusan manajemen yang baik menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai motivasi dan komunikasi bisnis dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Dinda Sabrina Effendi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.